Market analisis 31 Agustus 2022, kita akan lihat sejenak profil berita yang akan menggerakkan market. Ya, seperti biasa All About Oil, 3 poin ini selalu saya ingatkan kembali dan akan tetap saya ingatkan sampai at least di bulan Oktober. Karena kita masih tetap menantikan apakah pemblokiran batas harga minyak Rusia yang akan dilakukan oleh G7 ataupun negara-negara anggota G7 lebih tepatnya akan tetap dilakukan apa tidak. Naiknya kasus di China selama kebijakan COVID dilakukan, maka ini akan tetap menjadi pembatas ataupun gangguan terhadap demand dan juga kekhawatiran resesi kaitannya dengan kenaikan suku bunga yang terlalu cepat. Pasokan gas ke Eropa mulai dihentikan selama 3 hari. Pasokan gas via Nord Stream 1 ini dihentikan dengan alasan maintenance ataupun pencegahan. Terhitung 31 Agustus sampai 3 September seperti apa yang pernah kami sampaikan di awal pekan yang lalu. Sementara itu asupan gas oleh Jerman di sepanjang rute ini pun hampir sepenuhnya berhenti. Satu-satunya rute pasokan gas dari Rusia ke negara-negara Eropa Barat ataupun Tengah hanya bisa menggunakan jalur transit, itu pun melalui negara Ukraina. Indeks kepercayaan bisnis di Inggris turun tajam menurut barometer bisnis Lloyds. Laporan barometer bisnis bulanan dari Lloyds Bank menunjukkan bahwa penurunan tersebut yang terendah sejak bulan Maret 2021. Bulan Agustus tercatat 16%, sementara bulan Juli adalah 25%. Penurunan ini terjadi selama 3 bulan berturut-turut dikarenakan perusahaan yang terus menghadapi tantangan ekonomi di periode mendatang dan juga karena kekhawatiran inflasi yang terus meningkat. Menteri Keuangan Prancis yang mengingatkan harus bersiap untuk menghadapi musim dingin dengan pasokan gas yang terbatas. Ya, setelah memastikan bahwa Nord Stream 1 dihentikan pasokannya sementara sampai 3 hari ke depan, ini menandakan bahwa pasokan gas di Eropa semakin menipis. Tentunya dengan memasuki musim dingin yang sebentar lagi akan dihadapi, pasokan gas yang tipis ini harus disiasati dengan kemungkinan penjatahan gas untuk industri. Ya, kita tinggal tunggu akan ada berita untuk penutupan produksi ataupun pabrik-pabrik tertentu. Pertumbuhan Prancis dikatakan cukup solid dengan 2,5% di tahun 2022 diperkirakan masih tetap bisa dicapai. Jika pasokan gas Rusia dipangkas, maka bisa membahayakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Prancis sedang mempelajari opsi untuk interkoneksi energi yang lebih baik antara Spanyol dan juga Prancis. Pernyataan dari 3 Fed speaker tertuju pada inflasi dimulai dari Fed Barkin. Beliau adalah Richmond Fed President yang mengatakan tidak berharap inflasi tak terduga. Ada kemungkinan beberapa perlambatan di sektor suku bunga dan meyakini bahwa Amerika tidak dalam kondisi resesi. Sementara Williams menyoroti bahwa inflasi yang masih terlampau tinggi sehingga diperlukan untuk melambatkan demand untuk mengimbangi supply. Sementara itu, keputusan suku bunga masih tetap komitmen bersama Powell kemarin di Jackson Hole, yaitu tergantung dari keseluruhan data. Sementara Bostic mengatakan melambatnya inflasi dapat memberi alasan untuk memperlambat kenaikan suku bunga. Namun ada risiko, baik itu terlalu agresif ataupun terlalu ragu dalam menaikkan suku bunga. Dan ketiganya cenderung hawkish dalam beberapa waktu ke belakang. So, dalam pertemuan FOMC September akan kita nantikan apakah Fed akan confirm untuk menaikkan suku bunga antara 50 versus 75 basis point. Pada outlook dari US dollar dan juga US Treasury yield, seperti yang kita duga dan juga sempat kita bahas kemarin, bahwasanya kenaikan diragukan untuk berlanjut naik terlampau tinggi. Hal ini ditenggarai dengan areal resisten yang cukup tangguh dan kita menganggapnya masih berpotensi sebagai double top. Ya, meskipun sempat terjadi kenaikan, tapi ternyata kalau Anda perhatikan candlestick yang kemarin justru ditutup dengan spinning tops, yang berarti juga ada kemungkinan dia masih ragu untuk mulai kenaikan lanjutan atau malah kecenderungannya wait and see sampai at least mungkin non-farm payroll di hari Jumat. Nah, tapi dengan demikian catatannya adalah kita masih tetap memiliki respon ataupun efek dari akhir bulan yang kemungkinan kalau memang ternyata 2 hari pertama kemarin gagal atau dalam hal ini adalah Senin dan Selasa yang memang di hari Selasa pun sempat mengalami rebound tapi ternyata tidak efektif, maka hari ini adalah kemungkinan terakhir. Apakah dia akan terjadi penguatan dikarenakan tingkat permintaan yang cukup kuat atau tidak? Itu artinya masih tetap berimbang kalau dari sisi teknik karena memang terjadi shooting star ataupun spinning tops atau malah kemungkinan inilah hanging man, maka kita masih tetap bisa mengharapkan pola penurunan. Tapi kalau berdasarkan efek akhir bulan, tingkat permintaan US dollar yang cenderung meningkat, maka ada kecenderungan dia bisa saja mengalami kenaikan lanjutan. Itu berarti menggagalkan pola atau berpotensi menggagalkan pola double top. Karena kita belum tahu apakah dia berhasil tembus level 109 tersebut apa tidak. Sementara itu kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya,
maka kemungkinan potensinya masih tetap dalam jangkauan entah itu double top ataupun bahkan bullish rectangle. Oke, kemarin kita sudah sempat sampaikan kalau memang ternyata ini dianggapnya sebagai katakanlah double top, maka kemungkinan kita menganggap areal inilah sebagai topnya, kemudian ini sedang mengalami penurunan atau mencoba mengalami penurunan. Kemarin terhenti di level ini. Tapi kita akan lihat untuk hari ini apakah dia mampu untuk menembus level 108 tersebut apa tidak. Kalau ya, berarti kita bisa harapkan level tersebut akan menjangkau area yang kurang lebih sama ataupun setinggi bagian topnya. Itu berarti kita memperkirakan akan ada area 107 dan ini memungkinkan untuk pola double top tersebut. Peluang yang kedua adalah terkait dengan bullish rectangle, yang mana potensinya justru kita melihat dari sisi sideways yang terjadi dan diperkirakan justru nantinya akan break areal resisten sehingga kemungkinan kita akan mendapatkan areal di atas 109. Ya, ini akan menjadi resisten yang menjadi penentu pula. Namun tentunya kenaikannya akan kurang lebih sama dengan ketinggian tiangnya dan ini berarti mencapai ataupun lebih dari level 110. Di sisi lain untuk US Treasury Yield juga mengalami hal yang serupa. Kita lihat terlebih dulu di grafik daily chart-nya, kecenderungannya ya kembali dengan penutupan candlestick doji. Walaupun sempat spike, tapi kemudian juga sempat turun, lalu kemudian akhirnya ditutup di tengah-tengah, kita perbesar terlebih dulu. Ya, untuk memastikan candlestick tersebut adalah doji, ya ini adalah sebetulnya bisa disebut high wave candle. Yang biasanya dalam bahasa teknikal, ini berarti akan ada isyarat untuk terjadinya penurunan. Itu sebabnya peluang untuk penurunan ini bisa membuat emas kembali rebound di malam hari. Namun tentunya dengan catatan, kita masih tetap menghindari efek akhir bulan. Dan akhirnya kalau kita perhatikan dari grafik H4 yang kecenderungannya masih tetap sideways, ya saya rasa kita tinggal tunggu saja apakah nantinya akan break resistance atau break support. Kalau memang dilihat dari pola pergerakan masih mirip dengan sideways rectangle, lalu kemudian ada kemungkinan dia turun dulu, tapi penurunan ini akan dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah lanjut dengan penurunan berikutnya atau justru akan terjadi rebound yang artinya ini adalah bouncing yang cukup bagus. Artinya juga support terlampau kuat untuk dihadapi atau untuk dilakukan penembusan. Sebaliknya, tanpa penurunan bisa saja dia langsung mengalami kenaikan ke level resisten berikutnya. Sehingga ini masih tetap 50-50 karena memang arealnya pun menunjukkan areal yang cukup sideways.